He's coming soon. Shema Yisrael, Yahweh Elohim. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed.
kita semua, hidupku ku bersama. Berkat-berkat dicurahkan bagi engkau dan aku. Mari melayani bersama. Kita memuliakan namanya. Kita katakan, hey, La 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 la. la 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 la, la 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 la, hey, la 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 la, la 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 la, la la la. Havenu shalom, havenu shalom, shalom aleichem, shalom shalom aleichem. Havenu shalom, shalom aleichem, shalom shalom aleichem, shalom shalom aleichem, shalom shalom aleichem, shalom shalom aleichem. Kita katakan, Kiloyitos, Kiloyitos Yahweh, Kiloyitos kasih kamu. Kiloyitos, Kiloyitos, Kiloyitos Yahweh, Kiloyitos kasih kamu. Kiloyitos, Kiloyitos Yahweh, Kiloyitos kasih Amo, Kiloyitos Yahweh, Amo. nakala tolo ya aso. Kita katakan,
beta pilih sentami nasi lega Elohai Elohai Amen Tifutai Tifutai Amen Atufutanu Atufutanu De Ava Kulhan sama Kulhan sama De Haleluya Anak-anak sekolah sahabat bisa ke depan. Haleluya. Amin. Mari kita serahkan anak-anak sekolah sahabat ke dalam tangan Abah Yahweh. Baru ata Yahweh Elohenu meleh haolam, baru ata Yahweh Elohenu meleh haolam. Asarkin sanu bebisotai levanim. Yesim ka Elohim ke Efraim wa ke Menashe Yismaik Elohim ke Sarah Rivka Rahel Lea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ini ke dalam tanganmu. Biarlah mereka mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebunuhan kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Masiah. Biar saat ini anak-anakmu ini Tuhan tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak-anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Baik anak-anakmu yang saat ini ada di tempat ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing, mereka tetap menjadi milik-milik kesayanganmu sendiri ya Bapa, dan tumbuh menjadi anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami merenungkan dafar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara ya Ruah Kodes, karena kami siap mendengarkan dafar Elohimmu demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Ya, anak-anak sekolah sahabat bisa pindah ke ruangan yang sebelah sana. Ya, shalom aleichem. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Anak Nuha, kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita kembali dengarkan dafar Elohim di RF Sabat di masa PPKM. Jadi kita masih ibadah live dari Pastori Getasan, sehingga kita saat ini boleh mendengarkan dari Pastori ini, Saudara. Gak apa-apa, yang penting kita tetap bisa berfellowship, kita tetap bisa beribadah, kita tetap bisa bersekutu dengan Tuhan, dan kita tidak pernah lalai untuk kita boleh merayakan Sabat Shalom yang memang Elohim perintahkan. Hari ini saya menyampaikan dafar Elohim yang saya beri judul, Saudara, yaitu Altir A, Altit Agu. Altir A atau Altit Agu. Apa artinya Altir A dan Altit Agu, Saudara? Altir A dan Altit Agu artinya adalah, Altir A artinya jangan takut, dan Altit Agu artinya jangan khawatir. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di masa-masa seperti ini banyak orang yang takut, banyak orang yang ketakutan. Mau itu orang sudah percaya Tuhan sekalipun, bahkan dia orang yang percaya Yesus Masiah, bahwa Yesus itu sanggup menyelamatkan, bahkan dia juru selamatnya pun masih punya rasa takut, bahkan punya rasa khawatir untuk ke depan saya harus ngapain, Saudara. Sehingga rasa takut dan rasa khawatir itu ada dalam diri orang itu. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nah, selama masih hidup di dunia, manusia pasti pernah mengalami rasa takut dan khawatir.
Selama masih ada di dunia, saudara, rasa takut, rasa khawatir itu pasti ada. Namun daftar Elohim mengajarkan kepada kita untuk tidak khawatir. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekalipun kita sering membaca daftar Elohim dan dikatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut, ataupun dikatakan jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, tetapi toh rasa itu tetap ada sebagai manusia. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak anak-anak Elohim yang mulai berpikir, saudara, rasa takut itu, wah nanti kalau saya begini gimana? Kalau nanti tahun depan atau minggu depan saya begini gimana? Kalau besok saya nggak bisa bekerja gimana? Mulai pikirannya yang jalan, saudara. Mulai dia mereka-reka mengotak-atikkan mulai dengan pikirnya. Padahal kalau kita percaya Elohim, kalau Tuhan izinkan, Bapak Yahweh izinkan, pasti Bapak Yahweh juga yang akan buka jalan. Bapak Yahweh yang akan memelihara kita. Kalau kita punya rasa takut tahun depan, 10 tahun yang akan datang terjadi apapun, kita sudah ada jaminannya, yaitu Abah Yahweh besar Yeshua Mashiach. Kemudian kita punya rasa khawatir untuk besok saya mau ngapain. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kitab suci di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 34, demikian daftar Elohim. Laken altit aku leyomahar yomahar yit'a leatsmodai leyom betsarato, yang artinya oleh karena itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok akan mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kekhususannya cukuplah untuk sehari. Jadi kalau hari ini kita mengalami banyak masalah dan pergumulan, nggak perlu pikirkan, wah hari ini aja aku begini apalagi besok. Yang besok nggak usah dipikirkan. Kitab suci ajarkan, saudara, oleh karena itu jangan khawatir akan hari esok. Kalau kita khawatir, saudara, kita takut, kita akan mulai berpikir bukan mengandalkan Tuhan. Ayo saya berani jamin, saudara. Mulai, saudara, wah kalau hari ini aku jualan nggak laku, bagaimana besok? Mulai orang berpikir, pikirannya yang jalan, males saya besok nggak usah kulaan lagi deh. Ngapain saya jualan toh nggak laku? Ya yang jalan pikirannya, saudara. Wah kalau besok terjadi hal-hal yang seperti ini menakutkan, wes saya tak diem aja di rumah. Jalan pikirannya lagi, saudara. Padahal Elohim itu mau kita hidup seperti biasa. Biarlah kesusahan hari ini untuk hari ini saja. Besok itu sudah punya hal yang lain lagi. Dan kita tidak tahu, jangankan satu hari besok, atau minggu depan, atau bahkan tahun depan, nanti 1 jam 10 menit yang akan datang, kita tidak tahu dengan kehidupan kita. Apakah kita masih bisa bertahan, apakah kita masih hidup, atau kita masih bernafas, kita nggak tahu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Makanya kita diajar oleh Elohim untuk dikatakan apa, saudara? Oleh karena itu jangan khawatir, altit aku leyom, untuk hari akan hari esok. Karena hari esok itu mempunyai kekhawatirannya sendiri, saudara. Dan kesusahannya cukup hari ini. Besoknya ya jangan susah lagi. Amin. Kalau kesusahannya hanya untuk hari ini, ngapain besok kita susah lagi? Semakin kita pikirkan, semakin ketakutan yang muncul. Semakin kita pikirkan, semakin kekhawatiran yang muncul. Hiduplah normal. Karena kenapa? Saya punya Elohim yang hidup. Amin. Saya punya Bapak Yahweh yang maha dahsyat. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus khawatir? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan, kita lanjutkan ya. Altir awa altit aku, jangan takut dan jangan khawatir. Kenapa saya kasih ilustrasi gambar seperti ini, saudara? Ini gambaran sekarang ini kita. Kita ini seperti ini, anak-anak, orang kecil yang sangat kecil menghadapi raksasa masalah yang besar. Dan masalah ini kompleks, saudara. Ada yang sakit, ada yang ekonomi, ada yang nggak kerja, ada yang tokonya tutup, ada yang punya masalah yang banyak, ada yang keluarga, ada yang keluarganya jauh nggak bisa ketemu.
Nah, ini raksasa masalah yang dihadapi ini besar. Ibaratnya Daud melawan Goliat. Nah, selama yang dilihat itu masalahnya, orang akan berpikir logikanya yang jalan. Selama yang dipikirkan itu masalah, waduh, besok gimana ya? Kita nggak perlu mikirkan apapun. Yang penting kita taat dan setia kepada apa Yahweh bersama Yesus Masih. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Kalau kita punya Elohim yang besar, Elohim kita jauh lebih besar daripada masalah ini. Saudara, Dia yang sanggup menghidupkan dan sanggup mematikan. Dia yang sanggup menjatuhkan, tapi juga Dia yang sanggup membangkitkan, saudara. Kenapa kita harus takut, saudara? Nah, bagaimana supaya kita ini altir altin aku, jangan takut dan jangan khawatir. Serahkan hidup kita kepada Bapa Yahweh. Amin. Serahkan aja, mengalir saja hidup kita. Saudara, kalau kita jujur jujur, pasti rasa manusia itu punya, aduh, besok gimana ya? Minggu depan gimana ya? Minggu depan lagi gimana ya? Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita ngelihat, lanjutkan. Tehillim atau Mazmur 37 ayat 5. Demikian dapat Elohim. Gol al Yahweh darhecha uftak aleh wahu ya'aseh. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Ini salah satu ayat favorit saya, saudara. Ayat ini berbunyi, serahkanlah jalanmu darhecha. Saudara, serahkan jalanmu, nanti saya ke depannya, besoknya ngapain, minggu depannya ngapain, bulan depan, tahun depan, terus jalan hidup kita ini kepada Yahweh, serahkan saja. Lah kalau sudah diserahkan, percaya. Yang jadi masalah sekarang ini, orang saudara, banyak orang berdoa tiap pagi. Doa paginya rajin, pujiannya rajin, ibadah rajin, tapi tidak percaya. Loh Pak, saya yakin loh. Lalu percaya harusnya tidak ada ketakutan atau kekhawatiran. Saudara, karena percaya, wis apapun saya ada di dalam tangan Bapa Yahweh. Seandainya saya mati pun sudah di dalam tangan jaminan keselamatan. Lah apa yang harus ditakutkan? Amin, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa, serahkanlah hidupmu atau jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Artinya bertindak, saudara. Perhatikan, artinya bertindak. Nah, saudara ini ya. Lihat, balik. Artinya bertindak itu, kalau kita serahkan, maka raksasa masalah yang besar ini bukan masalahnya kita, tapi masalahnya Bapa Yahweh, masalahnya Elohim. Amin. Makanya apa yang dilakukan Daud? Saya gambarkan kalau seandainya ini Daud, ini Goliat. Saudara, apa yang dilakukan? Daud ngomongnya apa, saudara? Engkau mendatangi aku dengan panah, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh Elohim Sebaot, segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Jadi kalau kita punya masalah, yang ditantang Tuhan kita. Saudara, kalau saya beri contoh begini. Saudara punya anak, usianya 2 tahun, 5 tahun, dilecehkan orang. Saudara ini, wah kamu gini begini, wah kamu begini. Yang sakit hati anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya, saudara. Dia kurang ajar, anakku dilecehkan. Sama, makanya Daud ngomong, engkau mendatangi aku dengan panah. Artinya terus dikirim panah-panah itu si jahat. Entah itu dibully, perkataan negatif, dihakimi, dicela. Dengan tombak, panah, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Yahweh Elohim Sebaot, hanya dengan nama Bapa Yahweh. Segala barisan Israel yang kau tantang. Artinya begitu nantang barisan Israel, berarti nantang Bapa Yahweh. Amin. Kalau masalah itu datang kepada saya, berarti masalah itu juga datang kepada Bapa Yahweh. Kalau saya serahkan, saudara, maka Yahweh yang bertindak buat saya. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya sering melihat YouTube, misalnya kayak Dunia Satwa. Lalu seandainya ada seekor induk ayam dan punya anak-anak yang kecil banyak, anak-anak itu akan di bawah sayapnya.
dia akan ditudungi sama induknya. Nah, sekali waktu entah ada ular atau elang yang datang, maka yang melawan bukan anaknya, saudara, tetapi induk ayamnya itu, dan dia rela mati buat anaknya. Itulah yang terjadi sama kita. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 91, orang akan dilindungi apa? Jikalau engkau duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, El Elyon, duduk di dalam tudung yang maha kuasa, artinya tetap dalam perlindungan Bapa Yahweh, maka kita akan melihat sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak menimpamu, dan engkau hanya menonton saja. Itu bisa terjadi kalau kita dalam tudung yang maha kuasa, duduk dalam lindungan yang maha tinggi, saudara. Kita lanjutkan. Yang pertama, saudara, ya, nanti kita akan lanjutkan, ya. Perhatikan, sebagai orang yang percaya kepada Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach, kita diajar untuk apa? Yakin. Yakin itu berarti percaya. Kita yakin dengan iman kita sendiri, bukan dengan imannya orang lain, tapi yakin dengan iman kita supaya apa? Imun tubuh jiwa roh kita ini menjadi kuat. Lah, kalau iman kita sendiri aja nggak kuat, gimana kita mau menguatkan orang lain? Makanya kita diajar, saudara, untuk yakin dengan iman kita. Kalau kita ditanya, saudara, yakin nggak kalau seandainya engkau dipanggil Tuhan selamat? Yakin nggak? Yakin. Lah, kalau kita yakin berarti imun tubuh kita ini menjadi kuat. Saya yakin. Itulah iman. Makanya iman kita ini harus yakin. Iman dalam kitab Ifrim atau Ibrani 11 iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakannya, saudara. Saya selalu beri contoh. Percaya nggak, saudara, itu ada samaim, ada di surga? Percaya nggak? Pernah ke sana? Nah, kita belum pernah ke sana tapi percaya. Itu adalah iman, saudara. Saya masih sakit nih kondisinya, tapi karena kita punya iman, saya sudah sembuh. Itulah iman, saudara. Kita belum melihat hal-hal yang ajaib, tetapi kita sudah yakin bahwa pasti Bapa Yahweh sembuhkan saya. Amin. Nah, itu iman, saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach, kita diajar yakin. Makanya kalau saya nanya pada kehilat yang lain, saya tanya, saudara punya keyakinan? Punya, Pak. Nah, kalau seandainya sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, yakin nggak masuk samaim? Nah, nggak tahu. Nah, itu namanya bukan yakin, bukan keyakinan. Itu kalau saya ditanya, yakin. Amin. Amin, saudara. Itulah emunah, iman. Kami diajar dengan yakin, dengan iman. Imannya kita, bukannya imannya orang lain. Masing-masing orang punya kadar sendiri-sendiri. Supaya Pak, imun tubuh kita ini menjadi kuat. Kalau kita disupport terus, iman kita semakin kuat, saudara, pasti imun tubuh kita, baik jiwa roh kita itu semakin kuat. Orang yang selalu bersekutu, berfellowship, menyembah, imannya pasti akan bertumbuh terus. Tapi kadang orang itu, aduh, hari ini aku lagi gak enak, lagi males deh. Terus pelan 1-2 kan gak apa-apa. Lama-kelamaan orang takut, saudara. Sudah mulai, atau aku jauh dari Elohim juga gak apa-apa. Mulai menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita yakin, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita akan lihat yang pertama, saudara, Elohim akan selalu menyertai kita sekalipun dalam lembah kekelaman. Keyakinan itu akan muncul. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman atau bayang-bayang maut, gak pernah takut. Sekalipun kita mengalami masalah yang begitu besar, sekalipun saya mengalami sakit yang mungkin orang pun sudah bilang, waduh, gak ada harapan, saudara. Tetapi, saudara, kita yakin karena Elohim pasti menyertai kita sekalipun dalam lembah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman. Perhatikan ayatnya, ya. Perhatikan ya ayatnya. Tehillim atau Mazmur 23 ayat 4. Dikatakan demikian. Gamki elek begeya salmawet lo iral rakiata imadi sipteka umis anteka hemayenahamuni. Yang artinya, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman,
aku tidak takut bahaya. Saudara, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Kenapa enggak takut? Karena Elohim itu beserta kita. Karena Bapa Yahweh menyertai kita. Yang membuat kita tidak takut itu karena ada yang menyertai kita itu loh. Saudara yang dikasih, makanya kalau kita pergi kemana-mana, sering kalau orang yang punya uang banyak bisa nyewa bodyguard, dijaga kanan kiri, mau ke sana pun, mau makan pun dicoba. Ini ada hal yang berbahaya tidak? Yang nyobain siapa? Ajudannya pasti saudara. Takutnya nanti diisi apa, saudara. Nah inilah yang terjadi. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, namanya bayang maut itu berarti sudah sangat mengerikan. Lembah kekelaman, saudara. Aku tidak takut bahaya, nggak takut menghadapi bahayanya. Kenapa? Karena engkau besertaku, karena Yahweh besertaku. Yakin nggak yang jadi masalah? Yakin nggak kalau Bapak Yahweh selalu menyertai kita? Yakin nggak kalau Yesus Hamasiah itu selalu ada dalam diri kita? Makanya disebut dia Immanuel, Elohim yang menyertai kita senantiasa. Saudara, kalau yakin, kenapa mesti harus takut? Aku tidak takut karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, kedua yang menghibur aku. Gada itu berbicara tentang kuasa. Makanya perkataan kita ini berkuasa. Kalau kita sakit kita bilang saya pasti sembuh. Amin. Begitu kita mengalami terpuruk ekonomi, saya pasti bangkit. Ekonomi saya pasti bangkit. Ini gada, perkataan-perkataan. Artinya gada itu kan istilahnya, kalau gada itu tempat untuk memukul, alat untuk memukul. Artinya bisa nggak kita menghancurkan masalah? Makanya seperti Daud, dia katakan apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh Elohim Sebaot. Demi nama Yeshua Hamasiah, kamu sembuh. Amin. Demi nama Yeshua Hamasiah, saya bangkit. Demi nama Yeshua Hamasiah, saya kuat. Amin. Bisa nggak? Makanya si Kepa sama Yohanan waktu melihat orang lumpuh di depan bait Elohim, di depan bait suci, dia katakan apa? Emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya akan kuberi. Kira-kira kalau orang minta-minta, orang lumpuh itu yang diminta apa, saudara? Uang, saudara. Pasti saya pengen dikasih uang. Kalau sekarang anggaplah 1.000, 2.000, wah senangnya luar biasa. Tapi lebih berharga mana, saudara? Dia sehat atau uang dengan 1.000 tadi? Saya yakin, makanya Petrus berkata apa? Kepa itu, emas perak aku nggak punya, artinya aku nggak punya materi, nggak punya apa-apa. Tetapi apa yang aku punya akan kuberikan. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, emas perak. Kenapa emas perak? Karena mata uang zaman dulu kalau nggak dibuat dari emas juga perak. Emas perak aku nggak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Sehef besahaf. Aku nggak punya. Sehef besahaf artinya perak dan emas aku nggak punya. Tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Besen Yeshua Hamasiah Minaset Hum Hidalek. Demi nama Yesus Hamasiah orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Ini jauh lebih dahsyat, saudara, perkataan iman yang luar biasa. Besen Yesus Hamasiah Minaset Kum bangkit, Hidalek berjalanlah. Akhirnya orang itu bangkit dan berjalan. Ini hal yang luar biasa. Dan tongkatmu, tongkat itu sebagai penuntun. Pasti yang namanya kalau ada masalah, ada jalan keluar. Amin. Nah, penuntun kita apa? Dafar Elohim. Saya selalu mengirim renungan. Dan banyak orang selalu WA saya bilang gini, makasih Pak, hari ini saya mengalami dikuatkan kembali. Nah, kalau daripada saya kirim renungan, besok hati-hati, besok mau kiamat, saudara siap-siap, wah malah pada takut semua. Tapi membangkitkan iman semua. Ini yang sakit-sakit besok sudah divonis tidak sembuh, ya malah ketakutan semua. Harusnya kirim dafar Elohim yang membangkitkan semangat orang untuk lebih menyiapkan diri cinta Elohim. Amin. Nah, keduanya menghibur aku. Kenapa menghibur? Karena orang dalam lembah kekelaman atau orang dalam bayang-bayang maut, isinya pasti kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Itulah yang Tuhan berikan. Orang yang baik, orang yang itu selalu menguatkan. Coba kalau ada orang dalam kondisi kritis, saudara, terus kita waduh itu nggak ada harapan.
Wah Bu, wis mangan sing enak yo. Sesuk jenengan wis dipanggil Tuhan. Malah manggil enggak besok, nanti sore sudah dipanggil karena wis drop. Saudara, nah kita ini harus menguatkan kembali. Tenang, keajaiban masih ada. Amin. Pasti Bapak Yahweh tolong. Nah apapun yang terjadi, sekalipun akhirnya toh dia dipanggil Tuhan, dia tetap selamat karena imannya tetap kuat, imannya tetap teguh. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, penyertaannya itu sempurna karena sampai akhir zaman. Kalau kita takut, bagaimana dengan ayat ini? Saudara, kalau kita khawatir, makanya kitab suci katakan apa? Janganlah khawatir akan hari esok. Kenapa nggak boleh khawatir? Karena penyertaan Yesus HaMasyiah itu sampai akhir zaman. Kita lihat ayatnya saudara ya. Matius 28 ayat 20b. Perhatikan. Wahine anoki eye imakem at akhari dasaning laet sketa olam. Amin. Dan lihatlah aku ada bersamamu. Dan lihatlah aku Yesus HaMasyiah ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Selama kita tidak meninggalkan Yesus tidak mungkin meninggalkan kita. Dalam situasi apapun. Nah kalau dia, aku akan menyertai kamu sampai tahun 1500. Nah tahun kesini kita sudah sendirian saudara. Tetapi kitab suci ajarkan, lihatlah aku ada bersamamu sampai sepanjang masa, sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman loh kita disertai. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan Yesus HaMasyiah, jangan pernah tinggalkan Bapak Yahweh, karena dia menyertai kita itu benar-benar sampai akhir. Nah sampai akhir zamannya apa? Akhir zaman hidup kita ini loh. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil kembali kita nggak tahu. Mungkin besok, lusa dan seterusnya. Makanya ayat ini begitu menguatkan. Saya tidak pernah sendiri. Karena Yesus HaMasyiah selalu menyertai saya sampai akhir zaman. Akhir zaman kapan? Akhir hidup saya ini. Sampai nafas terakhir dia tetap bersama dengan kita. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak yang kedua, Elohim itu saudara penyertaannya sempurna. Artinya benar-benar sempurna. Dan gak mungkin Tuhan mengucapkan sekarang besoknya berubah. Kecuali sekali lagi orang yang meninggalkan seperti Yehuda Iskariot, orang yang memang dia meninggalkan Yesus. Hari ini saya sampaikan, tetap cintalah, tetaplah mengasihilah, tetap menyembahlah Aba Yahweh Elohim besim Yesus HaMasyiah sampai garis akhir. Pasti dia menyertai kita dengan luar biasa. Yang ketiga, tidak meninggalkan kita yatim piatu. Saudara yang dikasih oleh Bapak, mungkin kita sudah ada yang ada orang tuanya nggak ada, papanya nggak ada, atau ibunya yang nggak ada, atau kedua-duanya nggak ada. Aduh aku sendirian segala macam. Manusia bisa meninggalkan kita, tetapi Bapa Yahweh besim Yesus HaMasyiah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat Yesus terangkat ke Samayim pun, Yesus katakan, aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan mengirimkan penolong, yaitu Ruah Emet, roh kebenaran. Amin. Yang diam di dalam. Ini luar biasa saudara. Artinya nggak tak lepas sendirian. Ada tak yang seperti itu? Mau disertai terus. Yesus HaMasyiah tidak meninggalkan kita yatim piatu. Artinya selalu ada buat kita dimanapun kita berada. Kita lihat ayatnya saudara ya. Perhatikan Yohanan 14 ayat 18. Wa anilo safkam yetomim kifo afo alehem. Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kepadamu. Yang ngomong siapa saudara? Yesua. Aku tidak meninggalkan Yesua, tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Yesua datang kepadamu. Tapi yang jadi masalah, kita mau datang gak sama Yesua? Yesua sampaikan daftarnya, katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Tidak dikatakan marilah kepadaku hai yang kaya, silakan datang kepadaku saat letih lesu. Tidak. Marilah kepadaku hai orang Yahudi atau orang Israel yang letih lesu. Tidak. Tapi marilah kepadaku hai kamu semua, siapapun.
Yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yang jadi masalah itu saat kita punya masalah, berbeban berat, mau nggak datang sama Yesua. Sehingga Yesua datang kepada kita dan memberikan kita kelegaan, tidak meninggalkan kita yatim piatu. Atau justru saat kita punya masalah larinya malah kepada manusia. Kitab suci ajarkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, saudara. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh percayanya kepada Yahweh. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak di tepi sungai. Nah, di tepi sungai, sungainya musim panas kering, tapi di tepi aliran air yang selalu ada airnya, dan dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya terus terpelihara luar biasa kalau mengandalkan Bapa Yahweh. Jadi saudara yang dikasih oleh Elohim, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Wa'ani Yesua, saudara ya. Aku Yesua ini. Yesua tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang. Oleh sebab itu Yesua berikan ruah emet, roh kebenaran, roh kudus, ruah hakodes ke dalam diri kita, untuk selalu membimbing kita, menuntun kita kepada jalan kebenaran. Kemudian kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat, saudara ya. Yang keempat, selalu ada jalan keluar bagi setiap orang yang percaya. Jadi kita nggak usah mereka-reka pakai pola pikir kita sendiri. Kita cukup berdoa dan berserah kepada Elohim. Nggak usah hitung-hitungan. Saya selalu ajarkan, kasih ilustrasi itu begini, saudara ya. Coba seperti semalam yang saya sampaikan. Begitu ada anak, dia belajar membawa. Selama anak itu berusaha terus dengan kekuatannya, orang tuanya biarkan. Betul nggak, saudara? Wah, dia masih mampu. Tetapi begitu dia nggak mampu, orang tuanya akan bantu. Entah diangkat kayak bebannya, entah apa kayak ditolong, karena merasa nggak mampu. Nah, begitu juga, saudara. Selama kita masih pakai pola pikir kita, waduh nanti begini, nanti begini, nanti begini, itu pakai polanya kita, pikirannya kita. Ya Tuhan, biarkan. Tetapi Bapak, aku menyerah. Wis, orang menyerah itu standarnya nggak bisa apa-apa. Bapak Yahweh yang akan bekerja luar biasa. Yesua yang akan bekerja dengan luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, selalu ada jalan keluar bagi setiap orang yang percaya. Pasti dikasih jalan keluar kok. Nggak mungkin nggak ada. Pasti jalan keluar itu selalu ada bagi orang yang percaya. Kita lihat ayatnya yang terakhir ya. 1 Korintium 10 ayat 13 atau 1 Korintus 13 10 ayat 13. Ot lo afrah masa alehem sulati kaaser ta imat selif ne Adam wene eman huha Elohim aser lo yiten lenat sutkem yetermide hokahem wegam beyo masa yakin lahem miflat kaaser tuklun seet, yang artinya pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Artinya pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Gambarannya gitu, saudara ya. Terus dan Elohim itu setia. Dikatakan Elohim itu setia. Wa ne'eman huwa Elohim. Ada kata ne'eman, setia. Elohim itu setia. Dia tidak mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Artinya Tuhan yang baik itu tidak mungkin mengizinkan umatnya dicobai melebihi kekuatannya. Karena kalau dia melebihi kekuatannya mati, dia nggak kuat, nggak mampu. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Terus ya, dia tidak mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Jadi kita nggak mampu, nggak mungkin kita diberikan cobaan yang melebihi ya. Sebaliknya bersama pencobaan itu dia akan membuat jalan keluar. Jadi kalau dia mengizinkan pencobaan itu terjadi, pasti Bapak Yahweh memberikan jalan keluar. Amin. Membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Amin. Jadi supaya kita itu sanggup. Jadi seandainya saudara yang dikasihi Bapak Yahweh kita diizinkan, pasti Tuhan akan membuat jalan keluar supaya kita mampu, kita sanggup. Bersama siapa? Bersama Elohim.
Sekalipun dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun dalam lembah kekelaman, tidak takut. Ini ujian yang berat, pencobaan yang berat, tapi kita pasti mampu. Kenapa? Karena Elohim beserta kita, dan Dia akan membuat jalan keluar dengan gada dan tongkatnya, dan supaya kita sanggup menanggungnya dari setiap masalah itu, Bapak. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini ayat-ayat yang menguatkan kita di situasi yang sulit, di situasi yang menakutkan, di situasi yang penuh kekhawatiran. Tetapi Elohim yang benar, Elohim yang tidak pernah membuat umatnya menjadi takut, tapi menjadi umatnya menjadi kekuatan yang luar biasa. Semalam saya sampaikan kepada saudara bagaimana melihat mujizat itu. Sampai Mose katakan, jangan takut, berdirilah teguh, karena kamu akan lihat keajaiban dari Bapa Yahweh, bahwa orang Mitsraim yang kamu lihat ini nanti tidak akan kamu lihat. Bisa nggak kita berkata, saya tidak takut, saya tidak khawatir, masalah yang saat ini ada di depan saya semuanya akan hilang, dan saya akan jalan bersama dengan Elohim. Bisa nggak kita berdiri teguh, kita punya keyakinan apapun yang kita alami. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saya merasa bahwa setiap manusia pasti punya rasa kekhawatiran dan ketakutan. Tapi jangan sampai al-tir'ah, jangan takut. Aku jangan khawatir. Kenapa? Karena kita memiliki Elohim, memiliki Bapa Yahweh beserta Yeshua Mashiach yang jauh lebih besar daripada masalah kita, daripada apa yang kita akan hadapi, saudara. Karena setiap proses itu pasti jalan. Oleh sebab itu kalau kita punya masalah, jangan saling menyalahkan, belajar rendah hati. Jangan merasa saya paling benar, tidak. Kita itu harus jangan. Orang Israel begitu tidak ada air saling menuding. Lebih baik aku mati di Mitsraim tapi makan daging, di sana ada apa-apa. Lu masa lalu yang gak seperti itu, yang sudah ditinggalkan kok diingat-ingat lagi, terus dibuat banding-bandingan, saling menyalahkan. Justru bagaimana kita sehati. Kalau masalah itu rumah tangga, suami, istri, anak bergandengan tangan, yuk kamu kuat, kamu pasti bisa. Kita pasti bisa menghadapi. Kalau itu dalam lingkungan kehilat, lingkungan gereja, ayo kita saling berjalan bersama. Kalau itu lingkungan masyarakat, ayo bahkan bangsa negara, ayo kita topang doa. Saya yakin semua masalah akan berlalu dengan cepat. Amin. Bukan malah memanfaatkan situasi. Jadi saudara, ada 4 hal yang sudah saya catat, yaitu Elohim akan selalu menyertai kita sekalipun dalam lembah bayang-bayang maut atau kekelaman. Yang kedua, penyertaannya itu sempurna sampai akhir zaman. Jadi nggak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Yang ketiga, tidak akan pernah meninggalkan kita yatim piatu. Jadi kita tidak mungkin sendirian lagi, saudara. Yang terakhir adalah selalu ada jalan keluar dari setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya. Jadi pasti ada jalan keluar. Nggak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, saudara. Yang paling terakhir, saudara bisa bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Oke? 1, 2, 3. Tidak takut dan tidak khawatir, karena kehidupan saya ada dalam pengawasan dan jaminan keselamatan dari Aba Yahweh Elohim besem Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes. Nah sekarang kata sayanya diganti namanya sendiri ya. 1, 2, 3. Tidak takut dan tidak khawatir, karena kehidupan Yefta ada dalam pengawasan dan jaminan keselamatan dari Aba Yahweh Elohim besem Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita angkat pujian untuk kita masuk dalam hadirat Bapa Yahweh. Ya, kita angkat pujian untuk kita masuk dalam hadirat Bapa Yahweh. Kita angkat pujian Sir Ahava Lo Setaanu.
Yenis Palenu saling manusir ahava Yenis Akenu Ibenu Siru Lalanu Eleha Bueata Boela Misael Kolenu Bistakawela Ado Mele Ola Hugo Alenu Elenu Yarati Maro Menu Aso Ibisilha Yeshua Sehatami Aleluya Lusiutan Iherim Sakenu Shahimanusi Ahava Kenenda Kenu Ibeen Alanu Epeha Beata Buela Misael Kolenu Bistakawela Ado Melekola Hugo Alenu Elenu Yarati Maro Uehuasa Liminosea Yeshua Yeshua Sehata